Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kita boleh beribadah bersama Tuhan. Saya menyapa saudara yang ada di dalam gedung gereja dan juga menyapa saudara-saudari yang beribadah bersama dengan saya, bersama dengan umat Tuhan di tempat saudara masing-masing melalui streaming. Saudara sekalian, minggu ini adalah minggu pertukaran mimbar Sinode GKY. Saya mewakili jemaat tempat saya melayani, yaitu GKY Puri Indah, mengucapkan salam kepada saudara sekalian. Tema kita hari ini adalah komunitas yang saling mendamaikan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih karena pada pagi ini kami boleh hadir di hadirat Tuhan karena anugerah-Mu. Tuhan, kami sudah menyanyi, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Sebentar kami akan membuka dan membaca firman-Mu. Kami yakin Tuhan, Roh-Mu hadir bersama dengan kami di tengah kami. Kiranya Roh-Mu mengurapi hamba-Mu dan mengurapi saudara-saudari kami yang mendengarkan, baik saudara yang hadir dalam gedung gereja maupun yang sedang mengikuti di tempat masing-masing melalui streaming. Kami percaya Roh-Mu mampu menerjemahkan firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing, dan kami percaya Engkau mampu menguatkan kami untuk menerapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirman-Lah kepada kami karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membaca satu ayat saja firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal ke-5 ayat ke-9. Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-9. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-9. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara sekalian, suatu hari ada sepasang suami istri mencari saya dan Semu. Mereka dalam proses perceraian dalam pernikahan mereka. Di depan kami mereka bertengkar lebih dari 1 jam. Dan setelah mendengarkan dan mengamati apa yang sedang terjadi, maka saya menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, mereka bisa masuk ke dalam proses perceraian karena mereka masing-masing merasa dirinya benar dan mereka saling menyalahkan pasangan. Kemudian yang kedua, mereka tidak mau mengampuni. Mereka merasa disakiti di dalam keluarga, lalu mereka membalas dengan rasa sakit, dengan perbuatan menyakiti, bahkan perbuatan yang lebih menyakitkan daripada rasa sakit yang dia terima. Saudara sekalian, tentu itu bukan sikap, itu bukan tindakan yang Allah inginkan dari anaknya, dari umatnya. Alkitab hari ini berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Alkitab menyebut kata berbahagia. Kata berbahagia dalam bahasa Yunani adalah makarios. Bahagia itu berbeda dengan sukacita. Berbahagia itu adalah satu hasil dari relasi kita dengan Tuhan. Satu kepuasan yang mendalam, yang meluap-luap di dalam hati kita, karena relasi kita diperdamaikan dengan Allah. Seperti sebatang pohon yang ditanam di tepi aliran air yang subur. Pohon itu tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik. Kemudian pohon itu menghasilkan buah yang manis dan menyegarkan. Itulah konsep makarios. Seseorang yang memiliki relasi yang erat, yang intim dengan Tuhan, sehingga di dalam hidupnya memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi di sini kita melihat saudara sekalian, untuk menjadi seorang pembawa damai, kita terlebih dahulu harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus terlebih dahulu diperdamaikan dengan Allah. Sebab damai dengan Allah itulah sumber dari damai di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, damai itu bersumber dari dalam hati. Jikalau di dalam hati kita tidak ada damai, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Ibarat sebuah sumur
Kalau sumur itu kosong, bagaimana sumur itu bisa memberikan air kepada orang-orang di sekitarnya? Jikalau hati kita seperti sumur yang kosong, yang tidak ada damai, bagaimana kita bisa memberi damai? Oleh sebab itu kita tidak boleh melalaikan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan yang intim, yang erat, hubungan yang baik, yang menjadi sumber damai di dalam hati. Dari sana baru akan meluap-luap damai yang kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya Alkitab berkata bahwa orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Mengapa disebut anak Allah? Karena Alkitab mengatakan Allah kita juga adalah pembawa damai. Allah kita adalah sumber damai sejahtera. Di luar Allah tidak ada damai sejahtera sejati. Sumber damai sejahtera adalah dari Allah pencipta langit dan bumi yang menjadi Bapa kita di surga. Dalam catatan Alkitab, kehadiran Allah, penyertaan Allah selalu membawa damai sejahtera kepada orang-orang yang disertai Allah. Berbeda dengan ilah-ilah lain, kehadiran ilah-ilah lain selalu membawa ketakutan, membuat bulu kuduk berdiri. Tetapi kehadiran Allah ketika kita datang ke dalam gereja, dan ketika kita merasakan, dan ketika kita diingatkan bahwa Allah hadir di dalam bait sucinya, maka hati kita damai, jiwa kita penuh dengan sukacita. Sumber damai yang sesungguhnya adalah dari Allah. Bahkan Yesaya pasal 9 ayat 5 memberitahukan kepada kita, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja damai. Dia yang memberikan damai kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu saudara sekalian, Alkitab mengatakan semua orang yang membawa damai di dalam dunia ini dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus akan disebut anak-anak Allah. Saudara sekalian, kalimat ini sekaligus menjadi peringatan bagi setiap kita. Jika kita mengaku sebagai anak Allah, jika kita mengaku sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki sikap, karakter hidup yang menggambarkan Allah, yang sesuai dengan pengajaran Allah. Saudara sekalian, di dalam dunia ini semua ayah akan bangga kalau orang mengatakan bertemu dengan anaknya dan anaknya mirip dengan dia. Betul tidak saudara sekalian? Saya punya 2 anak, ya. Orang mengatakan Tuhan itu adil kepada keluarga kami. Anak pertama kami cewek itu mirip saya. Anak kedua kami cowok mirip mamanya. Tuhan adil katanya, ya. Jadi ketika orang mengatakan anak cewekmu persis dengan kamu, bangga saudara sekalian. Demikian juga ketika kita dikatakan mirip ayah kita, mirip ibu kita, kita juga bangga. Satu kali saya berkhotbah di satu gereja, lalu setelah kebaktian seorang datang kepada saya. Ternyata dia adalah teman papa saya waktu papa saya masih muda. Dia bilang, waktu saya lihat kamu berada di mimbar, saya seperti melihat 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu papa kamu berada di mimbar. Saudara sekalian, satu kebanggaan yang luar biasa. Hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita. Alkitab mengingatkan kita bahwa jika kita ingin disebut anak-anak Allah, kita harus hidup seperti cara Allah. Jika kita ingin menjadi pembawa damai, kita harus memiliki damai dari Allah. Dan jika kita menjadi pembawa damai, maka orang mengenal kita sebagai anak-anak Allah. Sebaliknya saudara sekalian, jika kita selalu menjadi pengacau, troublemaker, jika kita hadir di mana-mana menimbulkan kekacauan, perselisihan, kebencian, meninggalkan hal yang tidak baik, maka kita tidak disebut anak Allah. Sebaliknya kita mempermalukan nama Allah. Oleh sebab itu saudara sekalian, hari ini Allah memanggil saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, supaya di dalam hidup kita menjadi pembawa damai. Saudara sekalian, apa artinya damai? Apa artinya pembawa damai? Kata damai dalam bahasa Yunani adalah eirene. Kemudian dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Saudara sekalian, kata shalom dalam bahasa Ibrani memiliki 2 dimensi. Dimensi pertama adalah kehadiran seseorang yang menolong orang menyelesaikan masalah di dalam kehidupannya. Itu shalom. Shalom artinya kita hadir, kita menolong orang menyelesaikan masalah di dalam kehidupannya.
Orang-orang yang sedang menangis karena kehadiran kita mendapatkan penghiburan, itulah shalom. Orang-orang yang berbeban berat karena kehadiran kita mendapatkan pertolongan, itulah shalom. Orang-orang yang hidup dalam beban berat penuh dengan keluh kesah, kehadiran kita meminjamkan telinga, meminjamkan hati kita untuk mendengarkan keluh kesahnya, sehingga dia mendapatkan kelepasan, itulah shalom. Jadi shalom artinya kehadiran kita yang selalu membawa kelegaan dan membawa orang menemukan jalan keluar dari masalahnya. Yang kedua, shalom artinya kehadiran kita itu membawa damai, sukacita, membawa kelegaan, memiliki damai. Sehingga kehadiran kita itu mendamaikan orang itu dengan Allah. Dan kehadiran kita itu menolong orang itu mengalami kedamaian dengan dirinya sendiri dan dengan sesama. Shalom artinya kita hadir, kita membawa kelegaan. Kita hadir, kita membawa damai. Kita mendamaikan orang dengan Allah. Kita mendamaikan orang dengan dirinya sendiri. Dan kita mendamaikan orang dengan sesama. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita berharap kita memiliki komunitas yang memiliki damai, komunitas yang memiliki shalom. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, komunitas apa saja yang kita miliki? Komunitas yang paling dekat, komunitas pertama dan utama kita adalah komunitas keluarga kita. Kita berdoa supaya keluarga kita ada shalom, ada damai di dalamnya, sehingga setiap anggota keluarga mendapatkan pemulihan ketika kembali ke rumah. Dan di dalam keluarga kita mendapatkan kekuatan. Keluarga itu seperti sebuah shelter yang aman, di mana orang-orang pulang mendapatkan rasa aman, seperti di-charge kembali, mendapatkan kekuatan untuk keluar, untuk berperang, memuliakan nama Tuhan. Komunitas keluarga kita kiranya ada shalom di dalamnya. Komunitas kedua yang kita miliki adalah komunitas gereja kita. Kita juga berharap ada shalom di dalam gereja kita, sehingga orang-orang yang hadir di dalam keluarga kita, eksis di dalam keluarga kita, menemukan shalom, menemukan damai dari Tuhan. Orang yang berduka mendapat penghiburan di dalam gereja. Gereja adalah tempat orang tersesat menemukan jalan yang benar, bertemu dengan Allah. Gereja adalah tempat orang-orang jahat diingatkan, kemudian menemukan jalan pertobatan. Gereja adalah tempat di mana orang-orang yang putus asa mendapat kekuatan dan terus melanjutkan kehidupan. Itulah komunitas yang penuh dengan shalom. Orang hadir merasakan kehadiran Allah, merasakan damai surgawi, bertemu dengan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga berharap shalom kita bawa di dalam komunitas-komunitas lain di dalam kehidupan kita, di tempat kerja kita, di masyarakat, dimanapun kita berada. Kita menjadi agen-agen pembawa damai, agen-agen shalom dari Tuhan, sehingga orang melihat kita, dia mendapatkan kelegaan dan dia mendapatkan damai sejahtera. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai? Bagaimana kita bisa menjadi agen shalom dari Tuhan di dalam kehidupan ini? Di atas tadi saya mengatakan bahwa salah satu gelar dari Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Raja Damai. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi pembawa damai, kita harus belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dari Yesus Kristus kita belajar dua hal, dua kualitas yang sangat penting menjadi seorang pembawa damai. Yang pertama, saudara sekalian, untuk menjadi pembawa damai, kita harus bersedia menjadi sahabat. Komunitas yang saling mendamaikan adalah satu komunitas di mana orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang yang saling menjadi sahabat. Saudara, apa itu sahabat? Siapakah seorang sahabat? Seorang sahabat adalah seorang yang tampil apa adanya. Seorang sahabat adalah seorang yang selalu hadir di dalam semua situasi kehidupan kita. Seorang sahabat akan bersuka cita dengan kita kalau kita mendapat berkat. Seorang sahabat
juga akan menangis bersama dengan kita kalau kita mendapatkan kesedihan dan kecelakaan. Seorang sahabat akan mengulurkan tangannya menolong kita kalau dia lebih baik daripada kita. Sebaliknya, seorang sahabat tidak akan sungkan mengangkat tangannya minta tolong kepada kita ketika dia dalam keadaan kesulitan. Itulah seorang sahabat. Seorang sahabat tampil apa adanya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau kita mau menjadi pembawa damai di dalam komunitas kita, kita harus memiliki semangat seperti seorang sahabat. Seorang sahabat adalah seorang yang tidak egois, sehingga dia tidak peduli kepada kebutuhan orang lain. Seorang sahabat bukan orang egois yang tidak peduli kepada kebutuhan orang lain. Seorang sahabat bukan seorang yang sombong, yang merasa dirinya tidak butuh apa-apa, yang tidak butuh ditolong oleh orang lain. Saudara, dalam pengalaman pelayanan saya selalu menemukan dua kelompok ekstrim di kalangan jemaat. Kelompok pertama adalah kelompok yang egois, kelompok yang ingin selalu dilayani, kelompok yang ingin menang ada di dalam gereja, kelompok orang yang selalu meminta orang mengikuti kemauannya dan kemauannya harus didahulukan. Ada orang seperti itu di dalam gereja. Itu namanya kelompok orang egois. Tapi saya juga sering menemukan kelompok orang yang tanpa sadar adalah orang yang sombong secara rohani. Ketika bertanya apa yang dapat saya doakan untuk kamu, dia bilang saya baik-baik saja, nggak perlu didoakan. Ketika saya mau menolong dia, nggak usah tolong saya, kamu tolong orang lain saja, saya cukup kuat. Saudara sekalian, saya permisi tanya kepada saudara sekalian, mana lebih susah bagi saudara? Mengulurkan tangan menolong orang lain, atau mengangkat tangan minta orang lain menolong kita? Mana lebih susah? Mana lebih susah, menolong orang lain atau menerima pertolongan orang lain? Jawabannya sama-sama susah. Tapi pengalaman hidup saudara saya dan saya membuktikan, banyak orang lebih sulit membuka diri untuk ditolong daripada menolong orang lain. Seringkali kita dibungkus dengan topeng gengsi, harga diri. Kalau saya ditolong orang lain, apa kata dunia, apa kata orang tentang saya? Saudara sekalian, seorang sahabat bukan demikian. Seorang sahabat adalah orang yang siap sedia, bukan hanya menolong, tapi sadar akan kelemahan dirinya dan membuka diri untuk ditolong. Itulah teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 15, Yesus berkata, "Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tapi aku memanggil kamu sahabatku." Yesus adalah sahabat sejati kita. Dalam banyak hal, dalam segala hal, dia lebih kuat dan dia lebih hebat daripada kita, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia menolong kita menyelesaikan masalah terbesar di dalam hidup kita, yaitu dosa kita. Dia rela menanggung dosa kita dengan mati bagi kita di kayu salib. Dan minggu lalu kita baru merayakan bagaimana Yesus merayakan kemenangan, dan kemenangan Yesus yang menjadi kemenangan kita, sehingga apa yang tidak dapat kita lakukan dilakukan oleh Yesus untuk kita. Apa yang tidak dapat kita tanggung, yaitu hukuman dosa yang kekal di dalam neraka, Yesus tanggung untuk kita. Yesus sahabat sejati, dia datang untuk menolong kita. Tapi saudara sekalian, ada satu dimensi dari kehidupan Yesus Kristus yang sangat indah, yaitu dia membuka diri dan dia memberi kesempatan kepada kita sebagai sahabat untuk melayaninya. Saudara, Yesus Maha Kuasa. Yesus tidak membutuhkan apapun juga. Yesus tidak berkekurangan apapun juga. Tapi dia masih menerima pelayanan kita, meskipun pelayanan kita jauh dari sempurna. Bukan dia butuh kita, tapi dia memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan sukacita dan nikmatnya melayani Tuhan. Saudara, itulah seorang sahabat sejati. Sebuah komunitas yang membawa damai adalah sebuah komunitas yang di dalamnya terdiri dari sahabat-sahabat yang membuka diri
saling melayani, saling menolong. Membuka diri untuk menolong, melayani, dan membuka diri untuk ditolong dan dilayani. Yang kedua, saudara sekalian, kita belajar selain menjadi sahabat, sebuah komunitas yang mendamaikan adalah komunitas yang di dalamnya orang bersedia saling mengampuni. Saudara, berbicara komunitas, kita pasti berbicara tentang kumpulan orang. Satu komunitas adalah satu tempat di mana orang banyak berkumpul. Dan jangan lupa, orang-orang yang berkumpul itu adalah orang-orang berdosa. Orang berdosa adalah orang yang paling pintar menyakiti sesama. Dan orang berdosa adalah orang yang paling rentan, paling gampang disakiti dan terluka. Jadi saudara sekalian, kita adalah orang yang pintar melukai orang lain, dan kita juga adalah orang yang gampang dilukai oleh orang lain. Kita gampang terluka. Karena itu saudara sekalian, di dalam semua komunitas yang ada, termasuk komunitas keluarga kita, komunitas gereja kita, komunitas tempat kerja kita, kita akan menemukan banyak sekali bekas-bekas luka. Orang saling melukai. Kalau begitu tidak ada shalom di antara mereka. Kalau ada bekas-bekas luka yang tidak disembuhkan, tidak ada shalom di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu saudara sekalian, komunitas seperti ini tidak menyenangkan. Bagaimana orang-orang dunia melakukan kehidupan, menjalankan kehidupan? Orang-orang dunia selalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika saya terluka, maka saya balas melukai. Dan tidak jarang, luka yang saya balas kepada orang yang melukai saya jauh lebih berat dan jauh lebih menyakitkan. Oleh sebab itu kita tidak berharap keluarga kita itu seperti itu. Kita tidak berharap di dalam keluarga kita ada kejahatan dibalas dengan kejahatan. Di dalam keluarga kita, kita tidak membalas luka dengan luka yang lebih besar. Kita juga tidak berharap komunitas gereja kita terjadi seperti itu. Komunitas di mana orang membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak berharap di dalam gereja terjadi orang saling melukai. Seharusnya gereja adalah tempat kita belajar bagaimana menyelesaikan dan mengobati luka dengan benar. Cara untuk menyelesaikan dan mengobati luka dengan benar adalah dengan pengampunan. Saudara sekalian, hanya dengan pengampunan yang sejati satu luka dapat disembuhkan. Hanya pengampunan yang dapat menyembuhkan luka, dan hanya pengampunan yang dapat menghentikan kejahatan. Kejahatan tidak pernah mengalahkan kejahatan. Kejahatan hanya akan menciptakan kejahatan yang lebih besar. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari kita belajar dari Tuhan untuk belajar mengampuni. Saya sadari saudara sekalian, pengampunan bukan sifat asli manusia berdosa. Kita katakan kita ini manusia normal. Betul saudara, kita semua normal. Orang normal berkata, kalau kamu baik kepada saya, maka saya akan baik kepada kamu. Kalau kamu jahat kepada saya bisa jahat kepada kamu, dan saya bisa jauh lebih jahat dari kamu dibanding dengan kamu berlaku kepada saya. Saudara, itu hukum alam dan itu hukum manusiawi. Tapi dari Yesus kita tidak belajar hukum alam, tapi kita belajar hukum sorgawi. Ketika kita belajar dari Yesus, maka Yesus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dan Yesus menyembuhkan luka dengan pengampunan. Satu pengampunan itu selalu berawal dari sebuah luka. Ada orang melukai dan ada orang dilukai. Jadi apa artinya pengampunan? Pengampunan berarti orang yang dilukai mengampuni orang yang melukainya. Pengampunan berbeda dengan melupakan. Banyak orang mengatakan forgiving is forgetting, ya. Mengampuni adalah melupakan. Bagi saya itu berbeda. Sebab jika kita dilukai, kita tidak mungkin melupakan luka di dalam hati kita, kecuali kita menyangkal dan kita menutupi semua itu dengan sangkalan-sangkalan yang tidak sehat atau melarikan diri.
Kita hanya bisa melupakan orang yang melukai kita, kecuali pada saat luka kita itu disembuhkan. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita perlu mengandalkan kasih, kuasa dan darah Kristus untuk terus menolong kita mengobati luka yang ditimbulkan orang di dalam hati kita, supaya kita mampu mengampuni. Secara sederhana saudara sekalian, pengampunan itu selalu dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa kita terluka. Jadi kalau kita tidak mengakui kita tidak terluka, kita tidak bisa mengampuni. Harus ada keberanian untuk mengakui saya terluka. Saudara, hari ini banyak orang gengsi. Dia merasa dirinya kuat, tidak mungkin terluka. Saudara dan saya orang berdosa, kita gampang terluka. Kita terluka oleh perkataan orang lain, kita terluka oleh perbuatan orang lain. Kita mengakui kita terluka. Dan setelah kita mengakui kita terluka, kita memilih untuk tidak membalas dengan luka, dengan kejahatan. Tapi kita memilih untuk menyembuhkan luka itu. Saya menemukan ada 3 cara yang baik untuk menyembuhkan luka kita. Cara pertama yang paling efektif adalah kita berlutut di hadapan Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan, menceritakan luka kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus pernah dilukai dengan cara yang sangat tidak adil. Tuhan Yesus menderita luka yang paling besar, yang paling menderita yang pernah diderita oleh manusia. Dan Yesus mengerti apa itu dilukai dengan tidak adil. Dan Yesus dengan kuasanya yang besar bisa menolong kita untuk menyembuhkan. Darah Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan luka-luka di dalam hati kita. Cara kedua, selain berlutut di hadapan Tuhan, kita perlu komunitas-komunitas yang menolong kita, komunitas yang menyembuhkan kita, komunitas yang membuka diri, komunitas yang memberikan bimbingan kepada kita. Cara ketiga, kalau kita mau menyembuhkan luka kita, jika kondisi memungkinkan, kita bicarakan dengan orang yang melukai kita. Kita dengan jujur katakan, perkataanmu itu melukai saya, tindakan kamu itu melukai saya. Dan kalau dia cukup gentle, kalau dia cukup terbuka, maka dia akan meminta maaf. Dan biasanya kata maafnya, permintaan maafnya akan menyembuhkan luka di dalam hati kita. Tapi kita perlu berwaspada, karena tidak semua orang berjiwa besar bersedia dikatakan kamu melukai saya. Tidak jarang ketika orang kita berkata kamu melukai saya, sebaliknya dia akan menyerang balik, dan itu akan menimbulkan luka yang lebih besar. Kita perlu melihat apakah orang itu cukup gentle, cukup terbuka atau tidak untuk dikonfrontasi. Tapi minimal 2 hal di atas. Yang pertama, ketika kita datang ke hadapan Tuhan dan kita menangis di hadapan Tuhan, kita membuka luka kita di hadapan Tuhan, dan saya percaya Tuhan mengetahui dan mengerti, dan Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tuhan darahnya berkuasa. Hanya setelah ketika luka kita disembuhkan, kita baru bisa mengampuni. Jadi saudara sekalian, pengampunan itu berbeda dengan melupakan. Forgiving is not forgetting. Karena melupakan itu bersifat pasif, tapi mengampuni bersifat aktif. Mengampuni adalah kata kerja aktif. Melupakan adalah kata kerja pasif, kita menyembunyikan diri, lari dari kenyataan. Ketika kita mengampuni, maka kita bertekad untuk berhenti memakai peristiwa menyakitkan tersebut sebagai senjata untuk menyerang orang yang melukai kita, karena kita sudah disembuhkan dari luka itu. Jadi kapan kita mengukur, bagaimana kita mengukur kita sudah mengampuni, yaitu kita sudah tidak memakai peristiwa itu lagi untuk menyerang orang yang menyakiti kita. Itu adalah pengampunan, tindakan aktif. Ketika kita mengampuni, maka kita berhenti menceritakan peristiwa itu kepada orang-orang lain, dan jadikan peristiwa itu sebagai senjata untuk menjatuhkan orang yang mencelakakan kita, orang yang melukai kita. Jadi ketika kita mengampuni, kita tidak akan ceritakan itu baik kepada dia maupun kepada orang-orang, apalagi orang-orang yang tidak ada kaitan dengan peristiwa itu. Dan ketika kita mengampuni,
maka kita akan secara aktif mendoakan orang tersebut supaya dia juga mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan dan hidupnya diubahkan dan dia menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, kita berharap komunitas kita adalah komunitas yang penuh dengan shalom. Komunitas kita akan menjadi komunitas yang penuh dengan shalom kalau di dalam komunitas itu orang-orang adalah sahabat-sahabat sejati dan saling mengampuni. Dimulai dari diri kita, bersedia menjadi sahabat dan bersedia mengampuni. Kembali kepada cerita pasangan suami istri di depan. Bagaimana akhir ceritanya? Puji Tuhan, akhirnya mereka tidak jadi cerai. Mereka masing-masing memahami dan menyadari kesalahan mereka melalui proses yang panjang dan menyakitkan. Dengan pertolongan Tuhan, akhirnya mereka membuka diri, saling mengoreksi, dan yang lebih indah, mereka saling mengampuni, mereka saling menerima. Keluarganya sebelumnya adalah sebuah tempat yang penuh dengan kepahitan. Sekarang keluarganya menjadi komunitas yang penuh shalom. Suami menjadi sahabat istri, suami istri saling mengampuni. Dan itulah harapan kita menjadi gambaran keluarga dan gambaran gereja kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kiranya shalom surgawi memenuhi hati kami, supaya dari dalam hati kami memancar keluar. Kami menjadi sahabat, kami menjadi pembawa damai, kami belajar dan mempraktekkan saling mengampuni dengan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.